Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang struktur pengendalian internal, yang dimana akan dijelaskan oleh saya sendiri, Deli Febrianti, dan rekan saya nanti ada kelanjutannya yaitu Gilang Mikfar. Jangan lupa nonton. Langsung saja, materi pertama yaitu pengertian struktur pengendalian internal. Apa sih struktur pengendalian internal? Nah, di sini suatu sistem dan prosedur dari sebuah perusahaan untuk melindungi aset-aset di dalam perusahaan. Hal ini juga digunakan untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan yang berlaku. Yang dimaksud dari pengendalian internal adalah seluruh data dari suatu bagian akan otomatis diperiksa oleh bagian lain di suatu perusahaan. Dalam teori akuntansi, pengendalian internal merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan juga teknologi informasi yang dirancang untuk membantu sebuah organisasi atau juga perusahaan untuk mencapai tujuannya masing-masing. Pengendalian internal ini di sebuah cara untuk mengawasi, mengarahkan, dan juga mengukur sumber daya manusia dalam organisasi maupun perusahaan. Materi yang kedua yaitu tujuan struktur pengendalian internal. Yang pertama ada menjaga kekayaan organisasi. Yang kedua mengecek ketelitian dan keadilan data akuntansi. Yang ketiga ada mendorong efisiensi dan yang keempat mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Materi yang selanjutnya adalah unsur pengendalian internal. Menurut Mulyadi 2010, 482 unsur-unsur pengendali internal KAS adalah sebagai berikut. Ada 4. Yang pertama, struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Yang kedua, sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan juga biaya. Dan yang ketiga, praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas, fungsi setiap unit dan juga organisasi ataupun perusahaan. Yang keempat, ada karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawab. Materi selanjutnya yaitu kerangka pengendalian. Di sini, kerangka pengendalian informasi sistem audit and control association atau disingkat ISACA mengembangkan kerangka kontrol objektif for information and reality technology atau bisa disingkat sebagai COBIT atau COBIT. Kerangka COBIT menjelaskan praktek-praktik untuk tata kelola manajemen TI yang efektif. Prinsip-prinsip COBIT ada 5. Yang pertama, memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan. Yang kedua, mencakup perusahaan dari ujung ke ujung. Yang ketiga, mengajukan sebuah kerangka terintegrasi dan tunggal. Keempat, memungkinkan pendekatan holistik. Dan yang kelima, memisahkan tata kelola dari manajemen. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan COBIT? COBIT 5 yaitu sebuah kerangka komprehensif yang membantu perusahaan mencapai tujuan tata kelola data manajemen TI. Model 5 adalah tentang referensi proses pengendalian kelola merujuk pada pengevaluasian, mengarahkan, mengawasi, evaluate, direct, dan monitor atau EDM. Dan 32 proses manajemen. 32 proses manajemen dibagi ke dalam 4 domain sebagai berikut. Yang pertama, menyelaraskan, merencanakan, dan mengatur. Kedua, membangun, mengevakuasi, menerapkan. Yang ketiga, mengantar, melayani, mendukung, dan yang keempat, mengawasi, mengevaluasi, dan menilai. Selanjutnya yaitu KOSO. KOSO, pengertian KOSO ada Commitment of Supporting Organizing of the Way Commission atau bisa disingkat sebagai KOSO. Adalah suatu inisiatif dari sektor swasta yang dibentuk pada tahun 1985. Tujuan utama adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor menyebabkan penggelapan layanan keuangan dan membuat rekomendasi untuk mengurangi kejadian tersebut. KOSO telah menyusun suatu definisi umum untuk mengendalikan standar dan kriteria internal yang dapat digunakan perusahaan untuk menilai mereka. Selanjutnya yaitu gambar struktur pengendalian KOSO. Di sini ada beberapa struktur yang dimana
Struktur ini tidak bisa ditinggalkan oleh organisasi ataupun perusahaan karena struktur ini saling berkaitan. Jadi sangat penting struktur ini untuk diterapkan dalam perusahaan. Selanjutnya yaitu 5 komponen KOSO yang akan dijelaskan oleh Kang Gilang. Persilahkan. Baiklah, selanjutnya yaitu kerangka pengendalian internal COSO. COSO atau dikenal dengan Committee of Sponsoring Organization terdiri dari Asosiasi Akuntansi Amerika, AICPA, Ikatan Auditor Internal, dalam kurung Institute of Internal Auditors, yang mana merupakan Ikatan Akuntan Manajemen, Institute of Management Akuntan, dan Ikatan Eksekutif Keuangan, Financial Executive Institute, pada tahun 1992. COSO menerbitkan pengendalian internal, yaitu kerangka terintegrasi atau Integrated Framework (IC) yang diterima secara luas sebagai otoritas untuk pengendalian internal yang digabungkan ke dalam kebijakan, peraturan, dan reguler yang digunakan untuk mengendalikan aktivitas bisnis. Kemudian, kerangka manajemen perusahaan COSO, yang mana di sini terdapat 5. Yang pertama, perusahaan dibentuk untuk menciptakan nilai bagi para pemiliknya. Kedua, manajemen harus memutuskan seberapa banyak ketidakpastian yang akan ia terima saat menciptakan nilai. Ketiga, ketidakpastian menghasilkan risiko yang merupakan kemungkinan bahwa sesuatu secara negatif akan mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan atau mempertahankan nilai. Lalu keempat adalah ketidakpastian menghasilkan peluang yang merupakan kemungkinan bahwa sesuatu secara positif mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan atau mempertahankan nilai. Dan yang terakhir adalah kerangka ERM mengolah ketidakpastian serta menciptakan dan mempertahankan nilai. Kemudian, kerangka manajemen risiko perusahaan versus kerangka pengendalian internal. Kerangka IC telah diadopsi secara luas sebagai cara untuk mengevaluasi pengendalian internal seperti yang ditentukan oleh stok kerangka IRM yang lebih komprehensif yang menggunakan pendekatan berbasis risiko daripada berbasis pengendalian IRM dengan menambahkan 3 elemen tambahan ke kerangka IC kosong, penempatan tujuan, pengidentifikasian kejadian yang mungkin mempengaruhi perusahaan, dan pengembangan sebuah respon untuk risiko, dan inilah hasilnya pengendalian bersifat fleksibel dan relevan karena mereka ditautkan dengan tujuan organisasi terkini model IRM. Juga mengakui bahwa risiko selain dikendalikan dapat pula diterima, dihindari, dibuat jenis, dibagi, atau ditransfer oleh. Karena itu, komprehensif buku ini menggunakan model IRM untuk menjelaskan pengendalian internal. Jika seseorang dapat memahami model IRM, maka akan lebih mudah untuk memahami model IC terlebih dahulu. Kemudian baru ke model IRM, karena penggunaan biasa jadi tidak familiar dengan 3 komponen tambahan. Lalu ada keterbatasan pengendalian internal, yang mana pada umumnya sistem pengendalian internal perusahaan dimaksudkan untuk memastikan bahwa aset perusahaan dilindungi dengan benar dan catatan akuntansi dapat diandalkan. Pada dasarnya, gagasan yang memadai ini sangat terkait langsung dengan asumsi bahwa biaya yang dikeluarkan untuk membangun atau menerapkan prosedur pengendalian tidak boleh melebihi keuntungan yang diharapkan dari pelaksanaannya. Dalam kegiatan di perusahaan konstruksi, pengendalian merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnis agar mampu meningkatkan dan terus memperbaiki kegiatan operasional perusahaan agar dapat tetap bertahan dan mencapai tujuan perusahaan agar berjalan dengan baik. Lalu sistem pengendalian internal menjadi tolak ukur penting dalam menilai bahwa sistem pengendalian internal yang dimaksudkan telah dilaksanakan dengan baik dalam perusahaan. Salah satu penyebab tidak jalannya suatu pengendalian internal dikarenakan oleh faktor manusia, yang diantaranya adanya persengkokolan keterbatasan pengendalian internal, yang mana meliputi faktor manusia, persengkokolan kolusi, ukuran perusahaan. Selanjutnya adalah lingkungan internal. Lingkungan internal atau internal environment atau budaya perusahaan mempengaruhi cara organisasi menetapkan strategi dan tujuannya, membuat struktur aktivitas bisnis, dan mengidentifikasi menilai serta merespon risiko. Ini adalah fondasi dari seluruh komponen RM lainnya.
Lingkungan internal yang lemah atau tidak efisien seringkali menghasilkan kerusakan di dalam manajemen dan pengendalian risiko. Lalu kerangka isi lingkungan internal, yang mana terdapat 6. Yang pertama yaitu filosofi manajemen gaya pengoperasian dan suara risiko. 2. Komitmen terhadap integrasi nilai-nilai etis dan kompetensi. Yang ketiga, pengawasan pengenalan internal oleh Dewan Direksi. 4. Struktur organisasi. 5. Metode penetapan wewenang dan tanggung jawab. Dan yang terakhir, yaitu standar-standar sumber daya manusia yang menarik, mengembangkan, dan mempertahankan individu yang kompeten pengaruh eksternal. Lalu, selanjutnya adalah tidak keefektifan lingkungan internal. Enron adalah sebuah contoh dari ketidakefektifan lingkungan internal yang mengakibatkan kegagalan finansial. Meskipun Enron tampaknya memiliki sistem RM yang efektif, ternyata lingkungan internalnya tidak efektif. Manajemen terlibat dalam praktik bisnis yang berisiko serta meragukan dan Dewan Direksi tidak pernah mempertahankannya. Manajemen salah menyajikan kondisi keuangan perusahaan, kehilangan keyakinan para pemangku kepentingan, dan akhirnya mengajukan kebangkrutan. Kemudian untuk kesimpulan, pengendalian internal adalah suatu sistem yang digunakan oleh perusahaan untuk melindungi aset, memastikan kepatuhan terhadap kebijakan, dan menjaga integritas data. Sistem ini mencakup prosedur yang mengawasi, mengarahkan, dan mengukur kinerja sumber daya manusia dan teknologi dalam mencapai tujuan perusahaan. Pengendalian internal bertujuan untuk menjaga kekayaan perusahaan, memastikan akurasi data akuntansi, meningkatkan efisiensi, dan mendorong kepatuhan terhadap kebijakan manajemen. Untuk mendukung tujuan tersebut, maka perusahaan perlu memiliki sistem informasi akuntansi yang baik dan struktural yang efektif dalam mengelola risiko. Unsur penting dalam pengendalian internal meliputi struktur organisasi yang jelas, sistem pencatatan yang aman, praktik sehat dalam fungsi organisasi, serta penempatan karyawan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Untuk kelanjutannya, kerangka kajian pengendalian internal seperti COVID dan COSO memberikan panduan komprehensif dalam mengelola risiko dan memastikan tata kelola yang baik. Pengelolaan risiko perusahaan (ERM) juga mengedepankan pentingnya pengelolaan ketidakpastian yang dihadapi oleh perusahaan dalam mencapai tujuan. Lingkungan internal yang kuat, termasuk filosofi manajemen dan komitmen terhadap etika, menjadi dasar yang penting untuk keberhasilan pengelolaan internal. Secara keseluruhan, pengelolaan internal yang efektif membantu perusahaan dalam mencapai tujuan bisnisnya dan meminimalkan risiko kerugian atau kegagalan. Seperti yang tercermin dari contoh Enron yang menunjukkan pentingnya keberlanjutan lingkungan internal yang baik dalam menjaga integritas organisasi. Untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Sekian penjelasan tentang struktur pengendalian internal. Jika ada pertanyaan atau penambahan, boleh di kolom komentar. Jangan lupa like.